Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tiansi Vanessa Madil dengan NIM 2214201184, kelas A5 Keperawatan. Baiklah, pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang perawatan bayi baru lahir untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah maternitas. Pengertian, bayi baru lahir adalah masa kehidupan bayi pertama di luar rahim sampai dengan usia 28 hari, di mana terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim menjadi di luar rahim. Pada masa ini terjadi pematangan organ hampir di semua sistem. Perawatan bayi baru lahir adalah suatu tindakan perawatan pada bayi yang baru lahir sejak saat pemulihan dari kelahirannya sampai ia keluar dari rumah sakit yang bertujuan untuk memastikan bahwa bayi tersebut tetap terjaga kehangatannya, mendapatkan nutrisi yang memadai dan bebas dari infeksi. Ada dua klasifikasi bayi baru lahir, yaitu yang pertama, bayi baru lahir menurut masa gestasinya terbagi menjadi 3, kurang bulan, cukup bulan, lebih bulan. Dan yang kedua, bayi baru lahir menurut berat badan lahir, yaitu berat lahir rendah, berat lahir cukup, dan berat lahir lebih. Adapun infeksi pada bayi baru lahir. Infeksi adalah infeksi bakteri umum generalisata yang biasanya terjadi pada bulan pertama kehidupan yang menyebar ke seluruh tubuh bayi baru lahir, terjadi pada masa neonatal, intranatal, dan postnatal. Klasifikasi infeksi terbagi menjadi 2, yaitu menurut waktu terjadinya dan menurut besar masalahnya. Menurut waktu terjadinya yaitu infeksi dini dan infeksi lanjutan, sedangkan besarnya sepsis neonatorum, yang kedua meningitis, yang ketiga pneumonia, yang keempat diare, dan yang terakhir tetanus. Pencegahan infeksi merupakan penata laksanaan awal yang harus pada bayi karena bayi baru lahir sangat rentan terhadap infeksi. Tindakan pencegahan infeksi pada bayi baru lahir adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencuci tangan secara seksama sebelum dan setelah melakukan kontak dengan bayi. Yang kedua, memakai sarung tangan bersih pada saat menangani bayi. Yang ketiga, memastikan semua peralatan termasuk klem, gunting, dan benang tali pusat telah diinfeksi tingkat tinggi atau steril. Yang keempat, memastikan timbangan, termometer, stetoskop yang akan bersentuhan dengan bayi dalam keadaan bersih. Yang kelima, menganjurkan ibu menjaga kebersihan, terutama payudaranya dengan mandi setiap hari. Yang keenam, membersihkan bagian wajah maupun badan bayi dengan air bersih hangat dan sabun dalam setiap hari. Yang ketujuh, menjaga bayi dari orang-orang yang menderita infeksi dan memastikan orang yang memegang bayi sudah mencuci tangan sebelumnya. Komponen perawatan pada bayi baru lahir. Ada 4 komponen dari 7 perawatan bayi baru lahir, yaitu memandikan bayi, adalah membersihkan tubuh bayi dari segala kotoran dengan menggunakan air dan sabun. Yang kedua, perawatan tali pusat. Tujuannya untuk mencegah terjadinya penyakit tetanus pada bayi karena spora kuman tetanus ke dalam tubuh melalui tali pusat, baik dari alat yang tidak steril, pemakaian obat, bubuk, atau daun-daun yang dapat menyebabkan infeksi. Selanjutnya, mengganti popok atau membersihkan genitalia. Frekuensi berkemih dan buang air besar bayi baru lahir lebih sering. Oleh karena itu, popok harus diganti segera mungkin bila kotor, baik karena air kemih maupun kotoran. Dan yang terakhir, menyusui bayi. Secara alamiah, menyusui bayi adalah cara yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan gizi bayi. Hal ini menimbulkan hubungan yang sangat penting untuk pertumbuhan psikologis bayi yang sehat. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.
yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.